Halo Direkta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal AKSKTM 14 tentang audit atas kas. Kita langsung aja ke soal yang diminta. Jadi yang pertama, yang A ini kita disuruh untuk mengidentifikasi prosedur audit apa yang udah dilakuin auditor, sama nyebutin asersi apa yang udah teruji. Terus habis itu yang kedua, kita disuruh untuk mengidentifikasi asersi mana yang belum teruji atas prosedur audit. Terus habis itu nyusun rekonsiliasi bank, kertas kerja rekon, terus habis itu ayat jurnal penyesuaian sama schedule utama dan pendukung atas audit kasnya. Oke, dari sini kita langsung aja jawab soal yang A sama B ya, dengan sambil menganalisis soal. Jadi di sini udah tertera prosedur yang udah dilakuin itu warnanya hijau, sama yang belum dilakuin itu yang warnanya biru. Kita sekaligus menganalisis ya. Yang pertama di sini udah disediain informasi prosedur audit apa yang udah dilakuin. Jadi dari sini sebenarnya yang perlu mikir itu lebih ke asersi apa sih yang udah teruji kayak gitu kan. Yang pertama adalah yang udah dilakuin prosedur auditnya adalah mengirimkan konfirmasi ke bank. Jadi kalau mengirimkan konfirmasi ke bank itu yang udah pasti si ininya existence-nya teruji kan, karena untuk membuktikan apakah saldo kas di saldo bukunya perusahaan itu benar-benar ada atau enggak, itu kan perlu adanya konfirmasi ini gitu. Terus habis itu sebenarnya konfirmasi bank itu menguji, nggak cuman menguji existence aja gitu, ada yang lain. Kita lanjut lagi ya. Oh iya, sama ini right and obligation-nya pasti juga teruji gitu, karena dari kita ngirimin konfirmasi kita bisa tahu bahwa oh iya ternyata kas perusahaan itu emang hak dari perusahaan tersebut. Perusahaan punya hak atas kas gitu, yang dibuktikan melalui konfirmasi tadi gitu. Terus habis itu selanjutnya juga menguji valuation and allocation. Kenapa? Karena dari konfirmasi bank ini kita nanti bisa ngetahuin balasan konfirmasinya, kita kan bisa melihat tuh nilainya. Kita dapat nilainya nih, nominalnya. Apakah nominal kas di perusahaan itu sama atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak sama, berarti kan ketepatannya ini perlu dipertanyakan gitu. Di mana nantinya pastinya diperlukan prosedur lanjutan kalau misalnya ada selisih nih di sini 32 juta sama 96 juta ini kan ada selisih kan antara konfirmasi Bank Sentosa sama saldo buku perusahaan. Nah, prosedur lanjutannya apa? Berarti kan di sini perlu adanya rekalkulasi kan, perhitungan ulang gitu. Mungkin aja atau rekonsiliasi juga bisa kan. Di mana rekonsiliasi itu sebenarnya juga termasuk merekalkulasi, menghitung ulang gitu. Kalau bisa aja di saldo buku itu ternyata ada yang belum tercatat gitu. Intinya berarti kan valuation and allocation-nya di sini teruji gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Yang ini Bank Sejahtera ini udah sama ya. Karena ini berdasarkan kurs ini kan USD-nya 2.000, kita kaliin kurs kan berarti 20 juta, berarti udah sama nih 20 juta. Berarti yang bermasalah ini yang di Bank Sentosa ya, perlu nanti sesuai sama yang di soal kita juga perlu rekon kan, berarti di sini di Bank Sentosa ini perlu rekonsiliasi. Oke, yang kedua prosedur yang udah dilakuin adalah memperoleh fotokopi rekening koran bulan Desember 2019. Nah, ini tuh nyambung sama yang informasi nomor 4. Dari rekening koran tadi itu, bulan Desember 2019, itu bakal dilakukan pencocokan ke catatan pembukuan buku besar. Berarti kan dari sini kita bisa mengidentifikasikan, udah dilakuin tracing. Karena tracing kan dari bukti ke catatan gitu. Dari bukti rekening koran ke catatan perusahaan, catatan pembukuan buku besar ini. Berarti di sini udah menguji completeness-nya gitu. Apakah yang ada di rekening koran, yang ada di bukti itu udah
semuanya tercatat di pembukuan perusahaan gitu. Berarti completeness di saldo sama transaksinya teruji dengan memberikan ini kalimat seperti ini, meminta rekening koran dan mencocokkan transaksi dan saldo, berarti kan transaksinya teruji, saldonya juga teruji pada rekening koran dengan catatan pembukuan atau buku besar perusahaan. Nah, dari sini juga teruji valuation and allocation-nya. Jadi, kan dari rekening koran itu ada nominalnya kan? Apakah nominal yang ada di rekening koran itu udah tepat tercatat di buku besar gitu? Di pembukuan sih, lebih ke pembukuan perusahaan, apakah udah tepat apa belum gitu, kas yang udah tercatat. Berarti valuation and allocation-nya udah teruji, terus detail tie-in-nya juga teruji kan? Karena detail tie-in itu kan untuk menguji apakah yang diposting oleh perusahaan itu sesuai sama yang ada di buku besar gitu kan. Intinya kayak gitu kan. Terus habis itu yang ketiga ini informasi terakhir, vouching ke bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, kalau vouching ke bukti transaksi berarti kan melihat apakah transaksinya itu benar-benar udah terjadi gitu kan. Untuk ngetahuin transaksi kas itu udah benar-benar terjadi, kita butuh buktinya dong. Nah, bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas itu sebagai bukti bahwa transaksi kas itu benar-benar terjadi. Occurrence-nya teruji, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada informasi yang diperoleh auditor, yaitu PT Nusa Bangsa menyimpan semua penerimaan dari hasil penjualan ke bank dan melakukan semua aktivitas pembayaran melalui cek sehingga tidak memiliki kas tunai. Intinya di sini berarti nggak ada cash on hand gitu kan. Semuanya itu real time sama yang ada di bank. Terus untuk kepentingan transaksi tersebut, PT Nusa mempunyai rekening di Bank Sentosa untuk menampung semua penerimaan dan pengeluarannya. Oke, di Bank Sentosa. Rekening bank yang dimiliki PT Nusa berupa rupiah sama USD. Terus habis itu pada tahun 2019 PT Nusa Bangsa memperoleh pinjaman modal dari Bank Aman sebesar 200 juta untuk membiayai usahanya dengan jaminan berupa rekening kas perusahaan senilai 20 juta yang dibatasi penggunaannya. Oke. Jadi kalau ada suatu utang kan biasanya ada syarat-syarat tertentu kan, entah itu jaminannya kan bisa dalam bentuk barang atau juga dalam bentuk rasio-rasio perusahaan ataupun juga diwajibkan untuk membentuk dana cadangan termasuk ini kas yang dibatasi penggunaannya atau restricted cash. Nah, dari sini kita bisa menemukan tuh di situ ada perlu koreksi kas yang udah dicatat perusahaan seharusnya diklasifikasikannya sebagai restricted cash gitu. Yang mana itu tuh masuk ke aset lainnya karena kas yang dibatasi penggunaannya ini apa ya, dalam jangka panjang gitu kan, sampai utangnya itu terlunasi gitu kan. Karena dana cadangan ini kan biasanya untuk jaga-jaga kalau misalnya perusahaan nggak bisa bayar utangnya kayak gitu, bisa ke dana cadangan ini. Atau misalnya dana cadangan ini udah dipersiapkan untuk membayar tenor pada sekian kayak gitu kan. Nah, berarti restrikasinya dalam jangka panjang. Terus habis itu di sini PT Nusa Bangsa belum membuat rekonsiliasi bank. Nah, dari sini ini menjawab soal yang sekaligus yang nomor 3. Yang C. Kita langsung aja ke rekonsiliasi banknya. Nah, auditor memperoleh data transaksi terkait tadi yang berselisih. Tadi kan Bank Sentosa ya, yang perlu adanya rekonsiliasi. Yaitu sesuai ini 2019 per buku 32 juta sekian, per banknya 96 juta sekian. Terus pada akhir periode ada dana deposito dari PT Nusa Bangsa yang masih dalam perjalanan. Oke, berarti ada deposit in transit. Jadi ada dana yang udah di-setor
tapi masih dalam perjalanan. Intinya dananya tuh udah di store, tapi mungkin kayak ada kendala, apa ya, bukan kendala sih, karena operasional dari banknya itu udah tutup, jadi seakan-akan di bank itu belum tercatat gitu. Makanya ini menambah saldo bank, deposit in transit ini harus ditambahkan ke saldo banknya, karena belum tercatat tadi. Terus habis itu, sejumlah berapa? Sejumlah 10.100.017 ini ditambah 11.100.000. Nih, kita sum. Terus habis itu di informasi ketiga ternyata ada outstanding check. Jadi ada cek yang masih beredar. Ini biasanya gara-gara misalnya kayak perusahaan itu punya utang ke supplier. Terus perusahaan ini ngelunasin tuh si utangnya ke supplier. Dia nerbitin cek tuh. Tapi ternyata si suppliernya itu belum mencairkan gitu. Nah, dari sini kan si saldo di banknya itu seakan-akan terlalu besar kan, karena tadi sebenarnya utangnya itu udah terlunasi, udah berkurang gitu kas in banknya karena untuk melunasi utang. Makanya outstanding check ini mengurangin saldo di buku bank. Outstanding check sejumlah ini semua disum semua, dijumlahin semua. Karena masih masuk periode semua kan, masih masuk periode 2019, ini juga masih masuk 2019. 74 juta sekian. Oke, berarti ini dikurangkan di saldo bank. Terus habis itu ada kesalahan pembebanan yang dilakukan bank terhadap akun PT Nusa Bangsa sebesar 15.200.000. Nah, sebenarnya di sini ada asumsi-asumsi yang dibangun sih. Asumsi yang pertama, kalau yang di sini ada kesalahan pembebanan yang dilakukan bank. Berarti kan kayak seakan-akan ada beban yang salah gitu kan dicatat oleh perusahaan. Ya kan di sini bank membebankan biaya kepada PT Nusa Bangsa yang harusnya tidak dibebankan. Berarti kan pembebanan. Kesalahan pembebanan yang dilakukan bank terhadap akun PT Nusa Bangsa. Ya sih, bank membebankan biaya kepada PT Nusa Bangsa, harusnya itu nggak dibebankan ke PT Nusa Bangsa. Makanya harus dikreditkan, nggak boleh ada biaya tersebut. Terus asumsi kedua, ada deposit masuk dari, kalau ini yang kedua ini auto kredit sih, bukan kesalahan pembebanan. Kalau ini kesalahan pengkreditan gitu. Pengkreditan pendapatan. Jadi ada deposit masuk misalnya ke PT Nusa Raya gitu harusnya, tapi malah ke kredit ke PT Nusa Bangsa gitu. Malah nambah ke akun PT Nusa Bangsa. Berarti kan di sini harus dikurangkan kan. Terserah mau asumsi pertama atau kedua, ini tuh mengurangin si saldo per banknya gitu. Karena harusnya nggak dibebankan. Yang asumsi pertama. Terus habis itu yang kelima, pembebanan bank yang belum dicatat sebesar 216. Berarti di sini ada auto debit kan. Jadi bank itu ada biaya admin, tapi kita nggak tahu tuh. Karena kan kalau saldo perusahaan kan kayak ngeceknya mungkin per beberapa bulan gitu. Nah, udah terkumpul tuh ternyata ada pembebanan biaya admin sekian gitu. Berarti di sini harus dikurangkan ke saldo klien kita, ke saldo perusahaan sejumlah 216 ini. Terus habis itu yang terakhir adalah ada dana cek dari pelanggan yang belum cukup dan ditolak oleh bank sejumlah 4.200.000. Nah, berarti di sini tuh ada kayak setoran tapi belum cukup gitu, makanya ditolak oleh si banknya. Maka cek kosong ini harus dikurangkan dari klien. Dari situ kita tinggal sum. Ternyata balance, ya kan? Oke, dari sini kita langsung aja ke jurnal koreksinya sekalian. Tadi ada restricted cash kan, yang masuk ke aset lain-lain yang belum tercatat oleh perusahaan gitu. Karena tadi
yang ini 200 juta ini di saldo perusahaan kita itu masih tercatatnya kas gitu, belum direklas ke restricted cash. Maka dari sini harusnya ada jurnal restricted cash pada cash in bank. Ini seharusnya di sini juga ada nih di jurnal seharusnya. Okay. Terus habis itu yang kedua tadi pembebanan, kan yang di sini atas rekonsiliasi bank ini itu harus dikoreksikan. Terkoreksi di sini jurnal koreksinya. Pembebanan bank belum tercatat oleh klien yang 216 tadi. Ada biaya admin tapi perusahaan belum tahu, belum nyatet kan berarti. Berarti di sini seharusnya ada pencatatan bank service charge atau biaya administrasi lah pada cash in bank. Cash in bank. Jumlah 216. Terus habis itu apa lagi nih? Oke, yang terakhir itu tadi ya, ada cek kosong ternyata. Kan yang di sini rekonsiliasinya cuma 3 kan, yang ada di per klien. Ini, NSF, terus, ada 2, cek kosong sama bank service charge, terus sama yang terakhir tadi, restricted cash. Berarti di sini NSF-nya harus dikurangkan, karena seakan-akan tadi tuh kita ada setoran atau pelunasan gitu kan, cash in bank pada account receivable 4.200.000, padahal seharusnya nggak boleh ada pencatatan, karena di situ kan ditolak oleh si banknya, harusnya nggak boleh ada pencatatan seperti yang ada di sini. Maka dari situ tinggal kita balik deh account receivable pada cash in bank sejumlah 4.200.000. Nah, setelah itu berarti kan dari sini kita bisa langsung nyusun kertas kerjanya. Kakak pembantunya, kita ke kakak pembantunya dulu. Berarti sesuai Bank Aman tadi 20 juta dan nggak ada koreksi. Bank Sentosa ada koreksi yang ini 35. Oh ya, Bank Sentosa ini yang kita rekonsiliasi tadi kan. Ada 4.416 jurnal koreksinya sesuai sini. Ini kita tambahin langsung aja tambah yang kredit apa aja gitu kan. 400, 416. Ya kan? Terus habis itu di Bank Sejahtera nggak ada koreksi. Maka nilai bukunya adalah per klien 72 juta sekian, terus ada koreksi 24.416, maka secara nilai buku sebenarnya adalah 48.168. Ini kita bawa ke late schedule-nya. Terus kita catat nih catatan-catatan apa yang udah ditemuin. Tadi ada reklasifikasi, restricted cash, terus habis itu biaya administrasi bank yang belum tercatat, terus habis itu cek kosong juga yang harusnya nggak dicatat, harus dikurangin dari perusahaan. Maka kita ke lead schedule-nya. Di sini ada kas di bank per kliennya, kita ambil dari yang lead schedule tadi 72 juta sekian, terus habis itu ada koreksinya, jumlahnya adalah 24 juta sekian, maka per kliennya, per auditnya harusnya 48.168. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit tadi, masih ada kesalahan salah saji kan, maka dari itu kita mengusulkan jurnal koreksi yang udah terlampir di sini. Gitu. Dan yang terakhir, itu adalah ini tadi ya, yang belum dilakuin. Tadi kan yang udah dilakuin itu yang ada di informasi soal aja kan. Nah, sedangkan yang belum dilakuin oleh auditor itu sebagai berikut. Memeriksa kontrak perjanjian untuk memeriksa kas yang dibatasi. Tadi, untuk mengetahui apakah ada restricted cash atau enggak, berarti kan kita perlu tahu tuh di kontraknya itu ada utang yang menjamin tentang
rasio-rasio tertentu seperti ada kewajiban pencadangan atau enggak gitu. Nah, dari sini kita menguji valuation and allocation lebih tepatnya ke akurasinya sama klasifikasinya sih. Berarti nilai kas dan setara kas itu udah sesuai. Terus habis itu tadi kita ngelakuin rekonsiliasi bank kan, yang di informasinya juga nggak ada udah dilakuin evaluasi ke rekonsiliasi bank atau rekalkulasi atau belum gitu. Nah, di sini tadi kita mengusulkan rekonsiliasi bank. Berarti di sini kita menguji apa? Menguji ketepatan dari nominal kas antara saldo kas di buku bank sama perusahaan sama kompletusnya. Karena dari rekon ini kan kita bisa tahu kan ternyata ada bank service charge yang belum tercatat, terus ada ini cek kosong yang seharusnya harus dikoreksi gitu. Berarti di sini kita nguji valuation and allocation sama completeness-nya. Terus habis itu ngelakuin fetching dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. Ini juga belum dilakuin sama si auditor. Nah, si fetching ke dokumen penerimaan sama pengeluaran kas ini nguji occurrence-nya, keterjadiannya. Terus habis itu menghitung saldo per klien di hari ini, intinya kayak cek fisik ke kasnya gitu sih. Tapi ke dokumen deposit in transit dan jurnal penerimaan kas. Nah, dari sini juga kita lakuin trace deposit in transit tadi ke rekening koran periode berikutnya. Nah, berarti kan ini nguji si cut-off-nya. Sama akurasinya sih, karena kita kan menghitung saldo per kliennya juga kan. Berarti ini lebih ke tracing apa fetching ya? Dari saldo, jadi dari catatan ke bukti. Nah, berarti di sini tracing ya. Dari catatan, fetching. Ya dong, fetching. Nah, kita nguji si valuation and allocation-nya sama cut-off-nya. Terus yang terakhir, catat nomor cek yang digunakan mendekati tanggal neraca. Ini juga cut-off sih. Intinya kita ngecek transaksi-transaksi yang ada di tanggal neraca di Desember yang terakhir itu, sama ngecek dokumen setelah tanggal neraca gitu di transaksi Januari setelah tutup buku. Nah, dari situ kan bisa kelihatan tuh apakah yang dicatat perusahaan itu udah sesuai perharinya atau belum gitu. Karena bisa aja ternyata yang ada di Januari itu sebenarnya harusnya dicatatnya di Desember 2019 tadi kayak gitu. Itu menguji si cut-off-nya. Oke, udah semua ya? Udah terjawab semua. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada yang berlibet atau mungkin ada saran terkait jawaban ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.